Oke, assalamualaikum, assalamualaikum pemirsa. Oke, sahabat Banji Ternak dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga bagi sahabat-sahabat semua yang sedang dalam saat sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Dan bagi kita semua yang sedang menekuni dunia perkambingan, perwedusan, semoga kambing-kambing kita segera berkembang biak ya, agar kita bisa mendapatkan hasil dari apa yang sudah kita usahakan kawan. Dan bagi sahabat-sahabat semua yang kebetulan dalam keadaan ekonomi kurang baik, semoga segera mendapatkan solusi. Dan bagi sahabat-sahabat semua yang kebetulan belum mendapatkan pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Nah, oke, di kesempatan kali ini kawan ya, ini kebetulan kambing Bang Ji sedang leyeh-leyeh kawan ya, karena sudah bunting tua. Tapi di kali ini Bang Ji tidak akan membahas tentang kambing bunting tua. Lebih tepatnya ini informasi Bang Ji tujukan kepada sahabat-sahabat pemula yang ingin memulai beternak kawan ya. Di video sebelumnya Bang Ji sudah membuat tentang 7 langkah sukses untuk beternak. Nah, di kali ini Bang Ji akan membahas 6 eh, langkah penting dalam memilih kambing kawan ya. Kenapa kita harus memilih kambing ya? Karena nanti dari kambing yang kita pilih itu akan mempengaruhi terhadap hasil atau keberhasilan dari kita beternak kawannya. Agar apa? Agar juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam memilih kambing itu, eh, kambing yang kita pilih harus sehat kawan. Jadi harus sehat, jangan sampai memilih kambing yang kurang sehat, mungkin dari fisik, dari mata, dari badannya. Tentu kita akan melihat, kita akan mengetahui itu kambing sehat atau tidak biasanya dari perilakunya juga kawan ya. Atau kalau sahabat-sahabat juga masih benar-benar pemula, maka beli kambingnya kepada orang yang terpercaya sehingga bisa diberikan kambing yang benar-benar sehat atau yang bisa ngasih garansi misalkan. Misalkan kambing ini nanti kalau di tempat kita akan apa namanya, tidak sehat bisa dikembalikan misalkan begitu ya. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, nah ketika kita membeli kambing juga kalau mau dipelihara atau mau dikembangbiakkan, maka langkah yang kedua itu yang harus kita lakukan adalah memilih kambing yang genetiknya bagus. Genetiknya bagus artinya dari kambing yang keturunannya bagus kawannya. Lebang misalkan kita tidak tahu kambing ini keturunannya bagus atau tidak, kita bisa lihat dari postur tubuh kambing itu. Biasanya kalau kambing bagus itu sudah kelihatan kokoh, badannya bagus, tidak terlalu kurus atau tidak terlalu gemuk awalnya. Itu menunjukkan kalau kambing bagus ya. Sudah kelihatan dari kasat mata lah kalau kambing bagus atau tidaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus seperti di video sebelumnya, yang penting juga ketika kita memilih kambing, maka kita harus menyesuaikan dengan tujuan kita beternak. Contoh misalkan kita ingin beternaknya untuk pedaging, biasanya kambing yang dagingnya bagus itu ya contoh kambing bur atau kambing yang agak murah dikit itu bisa apa namanya Jawa Randu, atau juga bisa juga kambing kacang kawannya. Itu untuk pedaging. Kalau untuk diambil susunya biasanya ada kambing sapera kalau tidak salah ya, atau kambing-kambing yang lain ya. Bang J kurang begitu paham untuk informasi kambing pedaging atau kambing yang bisa apa namanya diambil susunya. Tentu nanti sahabat bisa cari referensi terkait dengan tujuan beternak sahabat semua agar tidak salah memilih kambing yang ingin dipelihara. Nah, untuk langkah keempat ya, langkah keempat yang ketika kalau kita mau membeli kambing, terutama bagi sahabat-sahabat yang nantinya mau dikembangbiakan, penting juga yang harus diperhatikan adalah usia kawannya. Jadi usia kambing itu diperhatikan. Tentu nanti jangan sampai misalkan kita ingin membeli kambing yang nanti mau dikembangbiakan, ternyata kita memilih kambingnya yang usianya itu sudah seharusnya usia tidak bisa berkembang biak lagi. Misalkan untuk indukan kita pilih usia yang apa namanya
yang 2 tahun lebih misalkan, itu juga kurang bagus. Tentu kalau kita ingin mengembangbiakkan, bisa di usia yang muda dulu kawannya, jangan sampai usia tua ya, karena nanti tidak akan maksimal juga ya. Nah, oke untuk selanjutnya, nah yang apa namanya, yang kelima, yang perlu diperhatikan juga berat badan kambing kawannya. Sekali lagi, ketika kita membeli kambing, mau jantan ataupun betina ya, pertama kita harus melihat dari berat badan pada umumnya ya. Misalkan jangan terlalu gemuk ya intinya, atau juga jangan terlalu kurus. Kita lihat saja apa namanya, dibanding-bandingkan dengan kambing yang ada itu. Kalau terlalu gemuk atau paling gemuk itu sebaiknya jangan kawan ya. Atau ketika dibandingkan dengan beberapa kambing yang ada, ternyata kambingnya sangat kurus, itu juga jangan ya, karena nanti itu tidak akan maksimal hasilnya. Nah, untuk yang terakhir ketika kita membeli kambing, yang perlu diperhatikan atau kondisi umum pada kambing. Nah, pada kambing itu biasanya kalau sehat, dia makannya bagus ya dan lincah kawan ya. Nah, kalau ada sahabat, ketika di pasar atau ingin beli kambing di kandang orang itu kok dia lebih cenderung suka diam, bengong, itu sebaiknya jangan dibeli ya. Karena itu, secara umum itu sudah kurang sehat. Atau misalkan kondisi fisiknya juga, pincang sebelah, telinganya pendek sebelah, ya, atau tanduknya patah sebelah, misalkan itu sebaiknya jangan dipilih ya. Kecuali memang, apa namanya, sudah ada pertimbangan lain, tentu, Bang J tidak 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 bisa memberikan, apa namanya, melarang sahabat semua untuk memilih kambing tersebut ya. Oke, ini dulu infonya, semoga bermanfaat.